Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gias Naufal dengan NIM 12070505073 yang saya akan menjelaskan mempresentasikan tentang analisis perencanaan teknologi informasi pada sebuah perusahaan dalam skala enterprise. Ya, saya ngambilnya untuk bagian divisi utama. Nah, pendahuluannya, di era digital saat ini kan perusahaan harus memiliki perencanaan IT yang matang, agar tetap bisa kompetitif. Dan fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana dari PT tersebut, yaitu PT Mengarang lah ini namanya, PT Distribusi Nusantara, dapat memanfaatkan sistem informasi, jaringan komputer, dan teknologi komputasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Nah, untuk itu kita coba buatkan rencananya. Oke, pertama tuh divisi utama. Kan divisi utama kita yang disorotnya nih, divisi utamanya. Nah, PT Distribusi Nusantara ini, anggaplah kita buat menjadi memiliki 3 divisi utama yang mendukung berjalannya operasional dari sebuah PT ini. Nah, yang pertama itu adalah pengadaan, distribusi, dan layanan pelanggan. Nah, masing-masing divisi ini memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran distribusi barang ke seluruh wilayah. Kemudian, perencanaan sistem informasi. Nah, untuk mendukung kelancaran proses bisnisnya, jadi kita rancang beberapa sistem informasi utama yang diantaranya ada sistem manajemen rantai pasok atau SCM, atau pengelolaan inventaris dan pengiriman. Nah, kemudian sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Nah, ini berfungsi untuk interaksi purna jual dan sistem pelaporan dan analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data. Nah, perencanaan sistem ERP. Perencanaan sistem ERP-nya itu, perusahaan ini kan perlu mengintegrasikan semua fungsi internal melalui sistem ERP yang akan menghubungkan pengadaan, distribusi, dan layanan pelanggan, yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar divisi serta meningkatkan transparansi data. Nah, kemudian kita jelaskan integrasi antar sistemnya. Nah, integrasi antar sistem ini sangat penting untuk memaksimalkan aliran data, penggunaan middleware atau API yang memastikan data yang akan digunakan di berbagai sistem dapat dimanfaatkan secara efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan proses. Nah, perencanaan basis datanya. Perencanaan basis datanya ini dibuat terpusat yang memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Nah, kita menggunakan sistem basis data relasional, menggunakan PostgreSQL atau MySQL, serta data warehouse untuk analitik dan pelaporannya. Nah, kemudian untuk perencanaan teknologi komputasinya atau computingnya, kita kan perusahaan itu membutuhkan sistem keamanan infrastruktur cloud yang cukup mumpuni. Jadi keamanan data ini kan sangat penting untuk penggunaan cloud.
Jadi layanan cloud yang kayak AWS dan Google Cloud bisa menyediakan enkripsi end-to-end dan manajemen akses berbasis identitas serta autentifikasi multifaktor untuk memastikan data tetap aman. Nah, kemudian uh, kan keamanan cloud, ini cloud computing. Kalau computing kan AWS, virtualisasi, VMware, serta untuk virtualisasi kontinuitas bisnis. Nah, untuk jaringan komputer, untuk mendukung komunikasi antar kantor pusat, cabang, dan gudang, jadi kita menggunakan topologi jaringan hybrid berbasis WAN. Nah, keamanan jaringan diperkuat dengan firewall dan IDS, sementara komunikasi antar lokasi diamankan melalui VPN. Nah, kemudian untuk IoT, yang digunakan dalam distribusinya. Nah, pemanfaatan IT ini meningkatkan efisiensi distribusi dengan memungkinkan pengelolaan inventaris dan pelacakan pengiriman secara real time dengan sensor di gudang dan perangkat pelacakan pengiriman. Perusahaan dapat memantau kondisi barang dan pengiriman secara langsung. Nah, untuk big data dan analitiknya, big data analitik memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Contohnya, dengan analisis prediktif, perusahaan dapat memprediksi permintaan produk dan merencanakan stok dengan lebih baik. Nah, kemungkinan ini tantangan yang mungkin biasanya dihadapi saat mengimplementasikan komposisi IT ke dalam organisasi bisnis. Yang pertama, implementasi IT ini tidak bisa tanpa tantangan ya. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi itu kayak keterbatasan sumber daya, pergeseran budaya, pergantian budaya organisasi yang diperlukan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, untuk itu bisa disimpulkan secara keseluruhan perencanaan IT yang matang ini kan cukup penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Dengan informasi terintegrasi, teknologi cloud, dan jaringan yang aman, PT Distribusi Nusantara dapat mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Ini untuk referensinya diambil dari jurnal dari MPKLDAS, Management Information System, yang judulnya Managing the Digital Firm, dan juga dari H.C. Lucas yang judulnya Information Technology for Management. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.